Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wasilatuna, para pembelajar bahasa Arab, mahasiswa-mahasiswi yang kami hormati. Selanjutnya kita akan belajar tentang huruf yang ditambahkan dalam tulisan pada pelajaran ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus tsamin, al-huruf allati tuzadu fil kitabah. Pelajaran ke-8, huruf-huruf yang ditambahkan dalam penulisan. Bagian A, ziyadatul alif, ditambah alif. 1. Tuzadu fi wastil kalimah. Misal mi'atun, salasu mi'atin. Yang pertama, alif ditambah di tengah kalimat. Contohnya mi'atun, salasu mi'ah. Mi'ah ini tulisan ada dua model. Yang pertama tanpa alif, mi'ah. Yang kedua ada tambahan alif. Ini yang dimaksud tuzadu fi wastil kalimah. Untuk penulisan keduanya sahih, keduanya betul. Kenapa ditambah alif? Qadiman, dulu sebelum adanya titik, ini jambor atau mirip seperti tulisan minhu atau lafadz fi'atun. Maka ahli lughah menambahkan untuk mempermudah mi'ah. Jadi mi'atun, di tengah-tengah kalimat ini ada tambahan alif. Yang kedua, ammal jumu' fala tuzadu. Adapun untuk jamak dari mi'ah itu tidak ditambah alif. Mi'atun, mi'atun. Jadi standar. Jadi setelah mim tidak ada tambahan alif, dan untuk yang terakhir alif dan ta ini adalah tambahan jamak muannas salim. Yang kedua, wa tuzadu fi tarfil kalimah, dan alif ditambah di akhir kalimah. Yang pertama, ba'da wawil jamaah, sesudah wawu jamak. Misal jalasu, darasu. Kedua contoh ini adalah fi'il madhi waqi' jamak, ai hum jalasu, hum darasu. Jalasu bermakna duduk, mereka duduk. Darasu, mereka belajar. Karena fi'il madhi maka ada zaman lewat. Mereka telah duduk atau mereka telah belajar. Kemudian kita perhatikan tulisan alif di belakangnya. Alif setelah wawu itu adalah alif tambahan. Biasanya orang menyebut al-alif al-fariqah. Jadi alif pembeda antara wawu jamak dan wawu athof. Jadi alif ditambahkan setelah wawu jamak. Yang kedua, yang bagian kedua, wala tuzadu fil af'al, dan alif tidak ditambah pada kalimat fi'il atau pada fi'il. Fi'il apa? Contohnya adalah yad'u, yasmu. Yad'u, yasmu, ini adalah fi'il mudhari'.
yad'u, yasmu, da'a, yad'u, sama, yasmu. Jadi pada fi'il mudhari' ketika dia ada wawunya tidak ditambah dengan alif. Au ba'da wawi jam'il mudzakkar as-salim, atau setelah wawu jamak mudzakkar salim al-mudhaf, au ba'da wawi jam'il mudzakkar salim al-mudhaf, atau setelah wawu jamak mudzakkar salim yang dimudhafkan, yang disandarkan pada kalimah lain. Contohnya mudarrisu al-madrasah, mudarrisul madrasah, guru-guru madrasah, guru-guru sekolah. Asalnya adalah mudarrisuna, kemudian ada al-madrasah, lalu dimudhafkan atau diidhofahkan, maka nun dari jamak mudzakkar salim dihilangkan menjadi mudarrisu al-madrasah. Kalau dibaca lanjut mudarrisul madrasah. 3. Wa tuzadu akhir baiti syi'ri lil itlaqi. Alif ditambah di akhir bait syair untuk itlaq, untuk melepas suara. Nahwu idza kunta dza ra'yin fakun dza azimatin fa inna fasadar ra'yi an tataraddada. Mahal syahidnya yakni pada lafaz an tataraddada. Jadi dari lafaz taraddada yataraddadu, di sini ada huruf nasab, ada amil nasab berupa an. Fi'il mudhari' ketika kemasukan amil nasab, maka tanda nasabnya dengan fathah tanpa alif, fathah tanpa alif. Tetapi dalam syair ini ditambahkan lil itlaq, untuk melepas suara. Anta taraddada. Idza kunta dza ra'yin, ketika kamu mempunyai ide, fakun dza azimatin, maka kamu mempunyai tekad yang kuat. Fa inna fasadar ra'yi, maka sesungguhnya kerusakan ide, anta taraddada, akan menjadikan ragu, akan menjadikanmu ragu atau canggung. Yang keempat, alifu tanwinil fathi, alif tanwin fathah, alif tanwin fathah. Artinya ketika isim itu dibaca tanwin atau posisinya harus ditanwin fathatain, ya, fathatain, maka alifnya ditambahkan. Di mana itu? Wadzalika bi ilhaqil alifi madbutatan bi fathataini fawqal harfi 'alal yaminil alif wa a'laha. Tanwin fathah yakni mengikuti alif yang disesuaikan dengan fathatain, harus fathatain, ya, fathatain di atas huruf sebelah kanan alif dan berada di atas huruf. Jadi fathatainnya di atas huruf, kemudian setelah huruf itu ada alifnya, itu alif tambahan. Nahwu takallamal adibu kalaman balighan, kalaman balighan. Lahid, perhatikan pada lafaz kalaman, pada lafaz balighan. Kalaman di sini menjadi maf'ul bih, ya, mansub, dia nakirah.
maka tanda nasabnya menggunakan fathah karena nakira fathatain. Kalaman balighon. Nah, sesudah huruf yang di fathatain maka ditambah alif. Ini yang disebut alif tanwinil fathi. Alif tanwin fathah. Wa kadzalika lafadz balighon. Begitu juga lafadz balighon. Balighon. Ada tambahan alif di belakang karena lafal ini di fathatain. Menjadi naat dari kalaman. Doa, doan. Doa, doan. Doa, doan. Gimana cahaya? Doan di sini hamzahnya fathatain, maka sesudah sesudah huruf itu ditambah dengan alif. Ini maksudnya alif tanwinil fathi. Selanjutnya yang bagian keempat berikutnya, amma idzan fahiya tuktabu bi alifit tanwinil mansub. Adapun lafal idzan ditulis dengan alif tanwin yang dibaca nasab. Alif tanwin mansub. Alif tanwin mansub berarti fathatain dan ada alifnya. Fathatain ada alifnya di belakang. Itu alif tanwin mansub. Idzan illa fi halatil jawab. Illa fi halatil jawab fatuktabu inda dzalika bitanwin. Kecuali ketika keadaan atau menjadi ketika dalam keadaan menjadi jawab, maka penulisan idzan itu dengan menggunakan nun, tidak tanwin tadi seperti ini. Taqul idzan tuflih, maka kamu akan sukses, atau maka kamu akan berhasil. Lafadz idzan tuflih adalah jawaban liman qala, jawaban dari orang yang berkata, sa'ajtahidu fid dirasah, saya akan bersungguh-sungguh dalam belajar. Orang menjawab idzan tuflih, maka kamu akan berhasil. Ba ziyadatul wawi, menambah wawu. Awalan tuzadu fi wastil kalimah, wawu ditambah di tengah kalimah. Yang pertama fi ula al-isyariyah, pada lafadz ula. Ulai, ulai, ulaika, bermakna mereka itu. Jadi lafadz atau huruf wawu yang ada di tengah ini adalah tambahan. Ketika kita perhatikan, ada lafadz wawu tetapi membacanya itu tetap pendek. Ulaika, kalau dalam surah Baqarah, ulaika ala hudam mir rabbihim. Ammal ula ismul mausul, adapun ula, al-ula pada isim mausul, fala tuzadu, maka tidak ada tambahan wawu. Fala tuzadu, maka tidak ditambah wawu. Selanjutnya, wa fi kalimati ulu, ula bimakna ashab. Jadi pada lafadz atau pada kalimah ulu atau ula yang mempunyai arti ashab, golongan, ulul azmi, ulul albab. Wa ulatu, wa ulatu, wa ulatu bimakna sahibat.
ini ada tambahan wawunya. Sanian, yang kedua, wa tuzadu fi tarfi kalimati amrin marfu'atan au majruratan. Jadi wawu ditambah pada akhir kalimat amrun ketika posisi rofa amrun atau ketika posisi jar amrin, maka wawunya ditambah pada lafal ini, pada kalimat ini. Contohnya adalah Amr binul As, Amr bin As. Wala tuzadu fil mansubah, dan wawu tidak ditambahkan pada keadaan nasab. Contohnya inna amron, inna amron. Lafat amr itu tidak ditambahkan wawu. Berarti ini masih mengikuti kaidah sebelumnya, alif tanwin fathah. Ketika kalimah itu di keadaan nasab, maka sesudah tanwin, sesudah fathatain ada alifnya, disebut alif tanwin fathah. Kemudian ditambahkan wawu itu ada syaratnya. Wa yushtaratu fi ziyadatil wawi fi kalimati amrin ma yali. Dalam menambahkan wawu pada kalimat amr itu disyaratkan sebagai berikut. Antakuna alaman ala syakhsin. Jadi lafat amr itu menjadi nama bagi seseorang. Contohnya tadi Amr binul As, Amr bin As. Allah taqarana bi'al. Jadi lafat amr itu tidak boleh berbarengan dengan al atau tidak kemasukan al. Kalau kemasukan al, harokatnya menjadi al-umaru. Jadi tidak boleh ada tambahan wawunya. Selanjutnya, alla tudhafa ila dhamir. Jadi tidak boleh dimudhofkan pada dhamir. Kalau dimudhofkan menjadi amruna, amr kita, amruna, amr kita. Wawunya tidak boleh ditambahkan kalau dimudhofkan pada dhamir. Selanjutnya, alla takuna mansubah. Jadi lafal amr itu tidak dinisbahkan menjadi amriyun, amriyun, keturunan amr, amriyun, seperti lafat atau seperti fatimiyun. Nah, berarti garis keturunannya Sayyidah Fatimah, amriyun. Jadi di sini tidak ada tambahan wawunya. Kemudian alla tusohor, tidak ditashir, tidak mengikuti atau tidak ditashir, bermakna kecil ya, tashir, menjadi umairun, umairun. Di sini tidak ada tambahan wawu karena lafat umairun itu ditashir. Bismillahirrahmanirrahim. Jim, ziyadatu ha'is sakti, ziyadatu ha'is sakat, menambah hak sakat. Apa hak sakat itu?
Ha'us sakti hiya ha'un sakinatun taqa'u ba'da mutaharrikin. Hak saket adalah hak sukun atau hak mati yang terletak sesudah huruf hidup. Ada yang mengatakan ha'us saket hiya harfun mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Hak saket itu huruf mabni sukun yang tidak mempunyai mahal i'rab. Tuzadu lil waqfi 'alaiha wujuban. Tuzadu lil waqfi 'alaiha wujuban. Jadi hak sakat itu wajib, hukumnya wajib ditambah karena waqaf, karena berhenti. Yang pertama fi fi'lil amri, pada fi'il amar. Misal ai qi. Ini fi'il amar dari fi'il madhi wa'a ya'i. Maknanya memahami, mengingat, atau berisi. Jadi maknanya banyak, bisa dipilih sesuai dengan syiakul kalam. Kemudian ada qih. Asalnya adalah waqayaqi, wiqayatan, amarnya qi, maknanya memelihara, menjaga atau melindungi. Kenapa ini dihukumi wajib? Karena tidak mungkin mengucapkan hanya satu huruf atau berkata hanya satu huruf. Fala yajuzu, maka tidak diperkenankan menjadikan lafal ini pada akhir jumlah. Fala yajuzu an naj'ala fi nihayatil jumlah. Maka dari itu wajib menambahkan atau wajib mengidhofahkan hak sakat menjadi qih. Yang kedua, ba'dama al-istifhamiyah al-majrurah bil idhofah. Ba'dama al-istifhamiyah al-majrurah bil idhofah. Misal mah. Jadi terletak sesudah ma al-istifhamiyah, ma istifham yang majrur karena idhofah. Yang majrur karena idhofah. Contohnya mah. Mahasiswa, mahasiswi dan pembelajar bahasa Arab rahimakumullah. Di sini contohnya hanya mah. Saya kasih contoh yang agak panjang, artinya tidak hanya lafadz mah saja. Ketika ada ma al-istifhamiyah, itu i'rabnya menjadi mudhof ilaih, maka wajib ditambahi hak saket ketika waqaf. Contohnya adalah bimuqtadoma menjadi bimuqtadoma menjadi bimuqtadoma dengan berdasarkan apa? Jadi ma yang gandeng dengan hak saket itu adalah ma istifhamiyah. Statusnya menjadi mudhof ilaih majrur. Selanjutnya wa tuzadu jawazan fil mawadhi' al-atiyah. Dan hak saket itu boleh ditambahkan di beberapa tempat berikut. Jadi jawaz itu ya bisa ditambah dan bisa tidak. Jadi bisa milih. Yang pertama, fil fi'lil amril masbuq bifa'in aw wawin. Pada fi'il amar yang didahului dengan huruf fa atau wawu. Pada lafadz atau misalnya faqih
Waqih, hak sakat berada di akhir kalimah. Maknanya sama seperti yang di atas tadi ya. Qih maknanya dari lafal waqa yaqi. Waqa yaqi wiqayatan, memelihara atau menjaga. Yang kedua, fil mudhari' al-majzum. Fil mudhari' al-majzum, pada fi'il mudhari' yang dijazmkan atau yang kemasukan huruf jazm. Misal lam yafi, walam yafih. Yang pertama tidak ada hak saketnya, yang kedua ada hak saketnya. Jadi jawaz, diperbolehkan, bisa memilih, bisa dipasang atau bisa tidak, bisa diberikan atau tidak, atau bisa ditambah atau tidak ditambah. Yang ketiga, fi fi'lil amri mudhari'uhu mu'talul akhir wa majzum. Pada fi'il amar di mana mudhari'nya adalah berbentuk mu'tal akhir, huruf terakhirnya terdiri dari huruf ilat dan posisinya majzum. Perlu diketahui bahwasanya fi'il amar itu hukumnya adalah majzum, wal amru majzumun abadan. Jadi fi'il amar itu hukumnya dibaca jazm. Adapun jazmnya fi'il mu'tal akhir adalah dengan membuang huruf ilat. Is'ah dari lafadz sebelum ditambahkan hak sakat dari lafadz sa'a yas'a. 4. Fi kalimati ma'al istifhamiyah al-majrura biharfil jarri. Yang keempat, pada kalimah ma al-istifhamiyah, ma yang untuk bertanya, ma tersebut majrurah, dijarkan dengan huruf jar. Misal ammah dari susunan lafadz an, kemudian ada ma istifhamiyah, kemudian ditambah dengan hak sakat. Ini jawaz, boleh. Ammah tentang apa? Yang kelima, fil ismil muntaha biharfi illah. Pada isim yang diakhiri dengan huruf ilat. Maksudnya adalah isim itu isim dhamir, isim yang diakhiri dengan huruf ilat. Maksud isim tersebut adalah dhamir. Misal wama adraka ma hiyah, wama adraka ma hiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Lafal hiyah ada hak sakatnya, itu aslinya adalah dhamir munfasil, yang biasanya kalau kita belajar shorof kita tasrif huwa huma hum hiya. Nah, di sini karena ia diakhiri huruf ilat bisa ditambah dengan hak sakat, hak mati di belakangnya. Jadi lafal hiya ini kalau kita lihat ayat ini adalah merujuk kepada kalimah hawiyah yang ada pada ayat sebelumnya, yang ada pada ayat 9. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Hiya ay hawiyah.
Yang keenam, fima akhiruhu ya'ul mutakallim. Fima akhiruhu ya'ul mutakallim. Pada kalimah yang akhirnya berupa huruf ya mutakallim. Misal, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Kita fokuskan pada lafal yang tebal atau akhir dari ayat 28 dan 29 ini. Jadi sebelum ditambah hak saket, belakangnya adalah ya mutakallim. Maka arti ma'aghna anni maliyah, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Hartaku, mali, hartaku. Ma'aghna anni maliyah, hartaku. Itu ada ya mutakallim. Kemudian ditambahi dengan hak saket. Lalu contoh selanjutnya, halaka anni sultaniyah. Sultaniyah maknanya kekuasaanku. Bisa juga mengatakan sultani, itu ya. Karena ini ayat, dan kenapa ada hak sakatnya? Itu alasannya adalah karena di akhir kalimah itu ada ya mutakallim, maka diperbolehkan menambah hak sakat. Kekuasaanku telah hilang dariku. Halaka anni sultaniyah. Atau kalau dicontohkan dengan contoh lain seperti lafadz qara'tu kitabiyah. Artinya saya telah membaca kitabku. Di sini diakhiri dengan hak saket, atau boleh juga ditulis dengan qara'tu kitabi. Saya telah membaca kitab saya. Atau kalau diterjemah dengan aku, ya berarti aku telah membaca kitabku. Yang ketujuh, fil istighosah wan nudbah. Pada lafadz istighosah wan nudbah. Istighosah itu maknanya minta tolong. Nudbah itu ratapan. Contohnya, ya Rabbah, ya Rabbah, hai Tuhanku, atau ya Tuhanku. Di sini mengandung istighosah, minta tolong, dan ratapan atau keluhan. Ya Rabbah, ya Ghausah, wahai penolongku. Ya Abatah, wahai ayahku. Itulah contoh-contoh fil istighosah wan nudbah. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video pembelajaran terbaru dari kami. Klik share agar orang lain bisa memanfaatkan video ini. Dan jangan lupa beri komentar apabila ada masukan atau pertanyaan. Syukran. Wasilatuna, media berbagi ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.